Selamat siang Bapak semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar baik dan salam sehat semuanya ya. Baik, untuk materi kimia kita hari ini akan lanjutkan mengenai reaksi-reaksi hidrokarbon. Reaksi hidrokarbon itu ada beberapa jenis. Yang pertama reaksi oksidasi, reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Ada 4 buah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan lihat yang pertama reaksi oksidasi. Oke, reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Ini sudah reaksi oksidasi ini sudah sering kalian dengar dan sudah sering kita alami sehari-hari ya. Kita ambil contohnya misalnya pembakaran bensin. Kita ambil bensinnya itu misalnya C8H16 misalnya ya. Panas dibakar itu dengan oksigen. Ini pasangan gas semua ya, pasangan gas. Akan selalu menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Ini adalah reaksi pembakaran sempurna ya. Reaksi pembakaran sempurna C8H16 dibakar dengan gas oksigen akan menghasilkan pembakaran sempurna yaitu CO2 dan H2O. Kita samakan reaksinya. Di sini ada C8, ini ada C-nya baru ada 1, ini 8 ya. Kemudian H-nya ada sebanyak 16 di sebelah kiri, sedangkan H di sebelah kanan baru ada 2. Kita kalikan dengan 8 supaya sama jumlahnya. Kemudian oksigen di sebelah kiri ini ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 8 kali 2 16 ditambah 8 kali 1 8, berarti ada 24 oksigen, sedangkan di sini baru ada 2, maka di sini kita buat 12 oksigen. Nah, ini adalah contoh reaksi pembakaran alkana ya. Ada juga pembakaran alkana itu menghasilkan senyawa misalnya etuna. Etuna itu C2H2. Kita bakar pakai oksigen, dia bisa menghasilkan gas CO dan gas H2O ya. Semuanya pasang gas ya. Ini semuanya kita kasih pasangnya pasang gas. Ini adalah pembakaran tidak sempurna. Kenapa dia disebut pembakaran tidak sempurna? Karena salah satu gas yang dihasilkan adalah gas CO ya, gas yang berbahaya. Ini bisa juga tersamakan reaksinya. C-nya ada 2 sebelah kiri, ini ada C1, kalikan 2 buah ya. Nah, H-nya di sebelah kiri sudah ada 2, di sini sudah ada 2, sudah setara, dia sudah pas. Sedangkan O-nya ada di sebelah kiri ada 2 buah, sedangkan di sebelah kanan ada 2 ditambah 1 adalah menjadi 3. Ya, di sini ada 2, di sini ada 3, maka oksigen yang ada di sini kita kali 3/2. Nah, supaya jumlah sama ya. Nah, untuk menghilangkan 2 buah angka 2 ini boleh kita kali 2. Semuanya kita kali 2 koefisiennya menjadi 2C2H2 gas ditambah 3O2 gas menjadi 4CO gas tambah 2H2O gas. Coba kita periksa sekali lagi apakah sudah setara dia. C-nya sekarang ada 4, 2 kali 2, C di sini ada 4, nah sudah sama. Terus H-nya di sini ada 2 kali 2 4, di sini ada 2 kali 2 4, sudah sama ya. Untuk oksigennya kita lihat ada 2 kali 3 6, di sini 1 kali 4, 2 kali 1 2 tambah 4 6. Jadi sudah sama semua. Ini contoh reaksi pembakaran tidak sempurna ya. Saya ulangi sekali lagi, ini contoh pembakaran tidak sempurna karena menghasilkan gas karbon monoksida atau gas CO yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Baik, kita akan masuk reaksi yang kedua, yaitu reaksi yang kedua yaitu reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini adalah reaksi penggantian ya, reaksi penggantian suatu gugus atom atau suatu atom dengan atom lain atau dengan gugus atom yang lain ya. Kalau misalnya kita bermain sepak bola, kadang-kadang ada pergantian pemain. Misalnya ada pemain yang masuk,
maka ada ion yang keluar, namanya substitusi. Nah, pada reaksi kimia juga terjadi seperti itu ya. Ada reaksi substitusi namanya itu pergantian atom atau gugus atom dengan atom yang lain. Kita ambil contohnya misalnya metana ya, metana CH4. CH4 kita reaksikan misalnya dia dengan Cl2 ya, Cl2 gas klorin, gas metana dengan gas klorin. Nah, pada reaksi ini bisa terjadi substitusi di mana satu buah atom Cl akan masuk ke molekul CH4 dan satu buah atom dari H akan bergantian dengan atom Cl ya, bersubstitusi atau bergantian, maka dia menjadi posisinya CH4 buah, hanya dia keluar satu hanya menjadi CH3. Satu buah hanya digantikan oleh Cl, masuk ke sini menjadi CH3Cl ditambah H. H ini adalah datang dari CH4 tadi yang menggantikan posisi Cl menjadi HCl. Nah, jadi pada reaksi ini terjadi substitusi pergantian antara satu buah atom H pada CH4 dengan satu buah atom Cl pada Cl2 menghasilkan CH3Cl. Kalau kita buat rumus strukturnya ini CH3Cl dia akan seperti ini. Ini Cl. Karena tadi dia metana, karena sudah diganti dengan satu buah Cl, maka dia menjadi metil metana. Nah, ulangi, ini menjadi namanya metil klorida ya, metil klorida. Karena metil itu CH3, kita ganti satu buah Cl-nya, maka namanya menjadi metil klorida. Oke, Bapak sampai di sini kalian paham ya. Nah, kita akan lihat lagi contoh yang ketiga, yaitu reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi. Ya, reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi penambahan. Nah, biasanya terjadi pada senyawa alkena atau alkuna, ya, alkena atau alkuna. Misalnya kita ambil contohnya misalnya etena berubah menjadi etana, ya. Etena berubah menjadi etana. Bagaimana caranya supaya bisa berubah? Maka si etena ini, etena kita gambarkan rumus strukturnya, rumus molekulnya ya, etena ini C2H4. C2H4, sedangkan etana adalah C2H6. Nah, supaya ini bisa terjadi, berarti etena itu harus menambahkan dua buah atom H menjadi etena. Bagaimana reaksinya? Bisa kita lihat. CH2 ini ada rangka dua ya, etena ya, etena ditambah hidrogen H2 menjadi CH3 atau etana, di mana dua buah atom H ini akan masuk ke dalam satu buah masing-masing rangkap, baik pada C1 maupun C nomor 2. Saya ulangi, masing-masing atom H ini yang dua buahnya akan berbagi satu-satu ke dalam CH2 satu buah menjadi CH3, ini lagi masuk lagi satu buah menjadi CH3 ya. Nah, ini contoh reaksi adisi atau penambahan. Contoh kedua untuk reaksi adisi ini bisa kita lihat misalnya juga adisi gas halogen misalnya ya. Lagi adisi asam-asam halogen ya. Asam-asam halogen. Misalnya kita adisikan misalnya itu CH2 dengan CH2 sama ya, sama-sama etena. Bagaimana kalau kita adisikan HCl? Nah, pada posisi seperti ini, ketika yang kita masukkan ke dalam etena itu adalah asam halogen atau di sini contohnya asam klorida,
maka di sini berlaku aturan Markov-Nikov. Ya. Markov-Nikov mengatakan bahwa atom H pada HCl akan masuk ke dalam atom atau gus atom yang jumlah atom hanya lebih banyak. Tetapi pada posisi ini, karena jumlah atom H antara C1 dan C2 sama banyak, maka H ini bebas memilih mau kemana antara C1 atau C2, demikian juga CL-nya ya. Tetapi kalau berbeda jumlahnya, maka si H ini akan masuk ke jumlah C yang mengikat atom H-nya lebih banyak. Misalnya kita buat seperti ini posisinya. Nah, ini misalnya C, kita buat misalnya dia rangkap tambah ya, kita tambah contohnya misalnya kita buat seperti ini, CH rangkap 2, ini ada CH 3 ya. Jadi untuk posisi ini ditambah asam klorida HCl ya, ini kita lihat tangan hanya ada sudah sebanyak 4. Ini 1, 2, 3 tambah 2 lagi ya, 2. Ini juga tangannya 1, 2, 3, ini harus A1 di sini. Nah, ya seperti ini. Ulangi, rangkap 2-nya, tangan C-nya sudah 2 tambah 2, 4. C di sini 2 tambah 1, 3 tambah 4. Nah, ulangi tadi, pada aturan Markov-Nikov, maka atom H pada senyawa HCl pada asam klorida ini, si H ini harus masuk ke atom yang jumlahnya lebih banyak. Kita lihat di sini antara C1 dengan C2, di sini hanya ada 2, sedangkan ini hanya 1, maka si H ini akan masuk ke sini. Maka otomatis si Cl-nya akan masuk ke sini. Dia akan berubah menjadi dengan kenapa? Berarti CH3 dan CH2 karena mau 1 menjadi CH3, ikatan rangkap 2-nya menjadi terputus. Maka di sini menjadi CH, dia tadi asalnya masuk menjadi CHCl meningkat CH3. Ya. Kalau ini namanya, kalau kita kasih namanya 1, 2, 3 ada 3, pada nomor 1 ada rangkap 2, maka nama ini kalau kita buatkan adalah 1 propena, maka di sini dia akan berubah menjadi, karena ini adalah kita kasih nomor 1, 2, 3, ada Cl pada nomor 2, maka dia menjadi namanya 2-chloro-propana. 2-chloro-propana. Kenapa propana? Karena ini sudah berbentuk alkana, tidak ada lagi rangkap 2-nya. Nah, jadi untuk reaksi adisi menggunakan senyawa-senyawa asam halogen, kita harus memperhatikan aturan Markov-Nikov ya. Begitu narasumber semuanya. Kemudian yang terakhir kita akan masuk reaksi yang terakhir, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata eliminasi. Eliminasi itu adalah dikeluarkan ya, dia dikeluarkan. Nah, pada kasus ini kita ambil contohnya misalnya seperti ini, CH3, CH3. Nah, ini namanya contoh apa nih? Tentu ini nama adalah etana. Etana, dia bisa berubah menjadi CH2 rangkap 2 CH2. Ya, pada reaksi ini kalau kita lihat jumlah C-nya di kiri ada 2, di kanan juga C-nya ada 2. Tapi di sini jumlah H-nya ada sebanyak 6. Nah, sekarang kan H-nya ada berapa? Tinggal ada 4. Berarti ada atom H 2 buah dikeluarkan dari senyawa ini, sehingga dia berubah dari tidak rangkap menjadi rangkap 2. Nah, ini melepaskan gas hidrogen. Ya. Jadi yang keluar itu adalah gas hidrogen. Nah, ini namanya reaksi eliminasi. 2 buah atom hidrogen dikeluarkan dari etana ini, inilah dianya, sehingga diperoleh menjadi etana. Nah, demikian ada Pak contoh kasus-kasus reaksi-reaksi pada hidrokarbon. Paham semua ya? Oke.